Halo Sobat IBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast sukses bersama YBHK. Nah, di episode ke-72 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah disiplin dan kerjasama. Nah, di sini aku udah gak sendiri nih, sudah ada siapa Kak? Boleh kenalin dirinya? Saya dengan Albert. Halo Kak Albert. Kak Albert Halo, adalah salah Kak satu Deta. alumni dari Saya paket lengkap ini dari SD di Damai dan SMP di Damai, kemudian SMA di Tarsisius 1. Wow. Jadi pengalamannya banyak nih di YBHK ya Kak. Betul. Kenapa sih Kak dulu memilih nih sekolah di YBHK gitu? Karena kalau aku bilangnya kenapa di Tarsis 1 kan SMA-nya doang nih. Mungkin ada kayak kenangan di SD dan SMP gitu. Wah, kalau SD sih kayaknya dipilihin orang tua ya. Dan sampai sekarang kalau menurut saya, seingat saya itu orang tua memilihkan sekolah yang terbaik lah di lingkungan sekitar rumah saya pada saat itu, dan kebetulan Damai adalah salah satu yang terbaik pada saat itu. Ya, kemudian saya pindah ke SMA Tarsisius 1 karena pada saat itu Damai baru terbentuk SMA-nya. Ya, salah satu alasan saya adalah pertama ngikut kakak ya. Kakak udah terlebih dahulu ke Tarsis 1. Kemudian mungkin saya merasa lebih yakin gitu untuk pindah karena pada saat itu Damai baru berdiri SMA-nya. Berarti mencari yang sudah pasti nih ya Kak. Iya, yang pasti-pasti aja. Nah, selama sekolah di Tarsisius 1 ini ada gak sih Kak pengalaman yang sangat menarik yang sampai sekarang nih masih diinget gitu? Sebenarnya pengalaman banyak sekali ya. Mulai dari yang negatif sampai yang positif itu tidak terlupakan sampai sekarang serunya ya. Mulai dari misalnya bolos bareng satu kelas ya, itu hal yang negatif ya. Jangan diikuti. Sampai hal-hal positif yang seru gitu ya. Kebetulan pada saat itu saya ikut sebuah organisasi Paskibra. Ya, di mana di situ mental saya benar-benar ditempa ya. Nggak cuma mental tetapi disiplin dan kerjasama. Nah, itu tadi kan tentang bersama teman-teman nih Kak. Kalau kenangan yang baik-baik sama gurunya ada nggak Kak? Saya sebenarnya punya kenangan yang bagus ya sama guru ya. Salah satunya memang ada salah satu guru sejarah, saya lupa lagi namanya, mohon maaf. Dan Ibu Mary ya, Ibu Mary itu memberikan satu kepercayaan kepada saya bahwa saya mampu. Itu yang saya ingat banget ya. Jadi sebuah motivasi bahwa saya itu mampu, dan saya juga ingat bahwa guru-guru SMA di Tarsisius 1 itu sangat support kepada anak-anaknya, anak didiknya. Oh gitu. Terus untuk tentang situasi sekolah nih Kak, ada gak sih Kak yang berbeda dari zaman dulu Kakak sekolah sama sekarang? Wah, saya rasa mungkin sudah berubah jauh kali ya. Dari dulu itu saya merasa bahwa ya anak-anak sekarang sama anak-anak dulu tuh beda ya. Mungkin anak-anak dulu itu bisa dibilang lebih tough mungkin ya dibanding anak-anak sekarang. Mungkin beda generasi, jadi orang tuanya pun sudah memperlakukan anaknya dengan very nice ya. Sedangkan zaman dulu itu mungkin orang tua itu mendidiknya dengan sangat-sangat keras gitu ya. Seperti itu. For information, tough itu tangguh gitu. Iya. Nah, untuk nilai-nilai positif nih selama Kakak bersekolah di SMA, terus yang masih diinget sampai sekarang, khususnya untuk disiplin dan kerjasama tuh ada gak sih Kak? Ada ya. Pertama itu nilai-nilai yang selama
yang nilai-nilai positif yang saya ingat ya, guru-guru itu sangat disiplin ya. Jangan coba-coba deh nggak buat PR gitu ya, atau tidak memperhatikan di kelas. Jadinya apa ya? Jadinya membuat anak-anak itu mau nggak mau harus disiplin ya. Itu dari sisi kedisiplinan dari guru ya. Kalau misalkan dari sisi organisasi, kembali ya waktu itu saya bergabung dengan organisasi Paskibra ya, di mana setiap tahun itu kami selalu ikut lomba PBB. Ya. Sampai mana itu Kak? Sampai tingkat wali kota kita selalu juara loh. Wow, keren. Ya, Tarsi 1 itu. Dan di situ memang sangat digembleng disiplinnya. Kan tahu mungkin ya Paskibra itu kan harus tepat waktu, kemudian kerja sama tim itu harus kompak, karena kan baris berbaris kalau nggak kompak gimana gitu kan, jadi berantakan tuh barisannya. Nah di sana juga kita dididik secara tim, satu sepenanggungan seperti itu Kak Deta ya. Jadi satu salah semua salah ya, tanggung jawab bersama gitu ya. Nah ini membentuk tim kami ini solid sehingga bisa juara ya. Gitu. Wow, keren. Terus kalau yang di Paskib nih Kak, ada gak sih Kak hal-hal yang kayak aduh masih aku inget banget nih sampai sekarang pas Paskib nih gitu? Wah banyak banget ya. Boleh gak Kak diceritain satu aja yang kayak itu tuh bener-bener melekat gitu di pikiran sampai sekarang? Oke. Iya, tempaan mental sih. Tempaan mental ya, misalnya contoh kita itu harus makan dengan porsi yang sangat banyak dalam waktu yang cepat, seperti itu satu ya. Ya makanya ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan, tapi menurut saya ini membentuk mental saya saat ini. Wow, keren Paskibranya. Nah itu kan tantangan-tantangan yang ada di dengan teman-teman gitu kan di Paskibra terutama. Betul. Nah kalau tantangan yang dihadapin selama sekolah ada nggak Kak? Sebenarnya tantangan yang saya hadapi itu adalah tantangan menghadapi diri saya sendiri ya. Nah gimana itu? Kalau menurut saya, karena pada saat itu sebenarnya saya SD SMP itu pelajaran saya, nilai saya itu baik. Bisa dibilang bahwa saya selalu masuk 10 besar ya. Nah SMA agak menurun Kak Deta. Kenapa ini Kak? Pertama saya sadar bahwa mata saya itu udah mulai minus waktu itu, dan saya tidak pakai kacamata ya. Jadi ketika guru menjelaskan, saya tidak terlalu kelihatan gitu loh apa yang ditulis guru di papan tulis, dan saya waktu itu ya ngambil pusing lah ya, anak SMA kan cuek-cuek bebek gitu ya. Nah saya pikir nanti saya ulang aja di rumah, belajar lagi gitu kan. Toh saya punya pengalaman yang baik sebelumnya di SD dan SMP. Kenyataannya tantangannya banyak Kak Deta ya. Apa aja tantangannya nih? Itu adalah bermain atau belajar. Oh. Nah saat itu ya saya pilihnya bermain. Jadi saya pulang sekolah itu saya main sepak bola ya, sport. Pada saat itu lagi hype banget lah ya di Tarsi itu. Wah, tak terlupakan lah. Belum lagi Paskibranya seperti itu. Jadi saya nggak belajar. Jadi niatnya mau di sampai rumah itu belajar, mengulang, tapi ya lebih memilih untuk bermain. Betul. Nah itu tadi kan kita sudah membahas tentang masa-masa sekolah yang sudah bertahun-tahun lalu nih. Iya. Nah sekarang kita akan membahas yang zaman sekarang nih. Iya. Yang kehidupan sekarang. Nah kalau boleh tahu nih sekarang Kakak tuh bekerja di bidang apa sih Kak? Kebetulan saya bekerja di bidang keuangan. Saya adalah seorang personal financial planner ya. Perencana keuangan pribadi atau seperti konsultan lah, istilahnya seperti itu. Oh, ini kerjanya ngapain sih Kak? Kan mungkin banyak orang yang belum tahu nih, financial planner apalagi yang untuk personal atau untuk ya betul. Ya kan, untuk personal. Nah itu kenapa kok satu orang nih harus butuh financial planner nih untuk apa Kak? Kak Deta pernah belajar mengelola keuangan nggak pada saat SD, SMP, SMA? Belum. Pribadi? Belum. Belum ya? Belum.
Nah, ini menurut saya sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena dari awal sebenarnya kehidupan kita itu perlu uang kan? Betul. Dan kita tidak mendapatkan pendidikan ini loh di SD, SMP, SMA. Bahkan di kuliah pun yang kita pelajari mungkin lebih ke arah keuangan perusahaan. Iya. Bukan pribadi. Ya. Nah, sekarang justru trennya mulai membaik karena banyak sekali kursus-kursus yang memberikan materi keuangan pribadi ini, pengelolaan keuangan pribadi ini kepada anak-anak. Ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, kenapa hal ini penting? Banyak sekali orang-orang di luar sana yang karena pengelolaan keuangannya salah, itu menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarganya berantakan, Kak Deta. Seperti itu. Anak-anaknya mungkin kesulitan untuk bersekolah, seperti itu, ya. Nah, makanya perencanaan keuangan ini adalah profesi yang sangat penting kalau menurut saya. Wow. Jadi seharusnya nih ada pelajarannya ya, Kak? Betul. Supaya kita bisa manage uang tuh dengan baik gitu kan. Dengan benar ya. Betul. Nah, kenapa sih Kak dulu awalnya tuh pilih jadi financial planner? Wah, kalau ngomong-ngomong tentang kenapa ya, awal-awalnya sih gak kepikiran sama sekali Kak Deta. Saya kuliah di bidang IT dan statistik. Kampusnya di sini nih, dekat sini. Binus. Iya. Ya. Kemudian saya melanjutkan jenjang S2 saya di UI, ambil IT juga. Gak ada hubungannya kan ya sama finance. Makanya IT dengan finance. Saya bekerja cukup lama di bidang IT ya. Mulai dari 2004 sampai dengan 2010. Kemudian saya masuk ke salah satu perusahaan bank swasta terbesar di Indonesia. Nah, di sana saya baru mulai berkenalan nih dengan finance ya. Dan melanjutkan pekerjaan saya di salah satu perusahaan asuransi terbuka di dunia. Ya. Nah, disinilah saya melihat, oh, kok ini orang-orang ya beli produk tapi nggak tahu apa yang dibeli. Akhirnya loss, ya, rugi seperti itu. Nah, itu menjadi panggilan untuk saya sebenarnya untuk memperbaiki itu, untuk membagikan suatu ilmu tentang pengelolaan keuangan yang benar. Nah, disitulah kenapa awalnya tuh saya memutuskan untuk menjadi seorang financial planner. Gitu Kak Deta. Oh, susah gak sih Kak jadi financial planner? Menurut saya sih enggak. Karena sudah biasa. Iya. Nah, tapi ada gak Kak tantangan yang Kakak hadapin selama menjadi financial planner? Ada. Ya, apa aja nih Kak? Karena untuk melakukan financial planning ini sebenarnya butuh yang tadi ya. Butuh kerjasama. Kerjasama dengan pihak klien lah. Karena mereka itu kan harus bercerita nih tentang kondisi keuangannya mereka saat ini seperti apa, tujuan dari atau prioritas keuangan mereka itu seperti apa ya, mau dicapai dalam jangka waktu berapa lama. Nah, hal-hal ini klien harus memberikan secara jujur kepada konsultannya atau financial planner-nya. Karena kalau misalkan tidak memberitahukan secara jujur, nanti rekomendasi yang saya buat atau kami sampaikan itu pasti salah. Oh. Ya, itu tantangan yang pertama. Bagaimana meyakinkan klien bahwa mereka tuh harus open. Open apa adanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalkan klien itu sudah open, kita kan berikan rekomendasi. Nah, kira-kira Bapak lakukan ini ya Pak ya. Oke, komit ya Pak. Oke, komit. Tapi begitu dimonitor, pertemuan kedua, ketiga, nah belum ada komitmen. Oh. Ya, jadi perencanaan itu hanya menjadi rencana kalau tidak ada aksi. Seperti itu. Oh gitu. Jadi selain dari Kakak sendiri, ada juga tindakan dari orang lain yang menentukan apakah
planner financialnya ini tuh berjalan atau tidak gitu ya. Bener. Terus aku mau nanya nih Kak, apakah orang yang menggunakan financial planner ini hanya orang-orang yang mungkin punya uang yang sangat banyak, atau sebenarnya mulai dari kayak siapa aja sih Kak yang bisa menggunakan financial planner ini? Jawabannya sederhana sebenarnya Kak Deta ya. Kalau orang itu punya uang, maka atau butuh uang, punya uang, maka dia wajib melakukan perencanaan keuangan. Ya. Mulai dari uang yang sedikit sampai dengan uang yang banyak. Pernah loh orang berpikir mungkin kalau duitnya udah banyak nggak perlu deh melakukan perencanaan keuangan. Tapi faktanya ini terjadi di Amerika, teman-teman semua ya. Ada 2 pebasket nih. Ada 2 pebasket, mungkin kenal ya, Ian Iverson, Lakers kalau nggak salah, sama Magic Johnson ya. Pendapatannya Ian ini jauh lebih tinggi daripada Magic Johnson. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian, Ian Iverson itu bangkrut. Ya, bangkrut. Sedangkan Magic Johnson itu asetnya menjadi 10 kali lipat. Ya, inilah pentingnya kenapa kita melakukan perencanaan keuangan yang benar. Karena perencanaan yang betul akan dampaknya itu nggak hanya sekarang ya Kak. Betul. Dampaknya kan akan terjadi mungkin ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Betul. Gitu ya. Makanya semua orang yang punya uang itu wajib untuk punya financial planner sebetulnya. Iya. Karena bisa membantu teman-teman untuk mencapai tujuan keuangan atau prioritas-prioritas keuangan dalam kehidupannya teman-teman gitu. Oh gitu. Terus kan tadi tantangannya nih Kak. Terus ada gak pengalaman menarik selama Kakak ini menangani kliennya? Iya. Saya tidak ketemu dengan sesuatu hal yang mungkin tantangan yang berarti. Tapi saya terus belajar sih Kak Deta ya, bahwa setiap individu atau setiap klien itu unik. Ya, mereka punya kebutuhannya masing-masing nih Kak Deta ya. Jadi kalau misalkan dia adalah seorang karyawan, maka dia akan menerima gaji secara rutin gitu ya. Dan perlakuan dalam perencanaan keuangannya bagaimana, nah itu disesuaikan. Nah waktu itu saya pernah ketemu rekan saya di kuliah, dia kebetulan pebisnis. Nah income-nya tuh musiman, Kak Deta. Oh, yang gitu, tidak pasti ya. Gitu ya. Nah hal-hal ini adalah hal-hal yang saya pelajari juga dari klien. Dan saya beradaptasi, belajar dari sana, dan memberikan ilmu ini lagi nantinya kalau kita menemukan profil yang sama. Ya pebisnis seperti itu. Jadi kita juga harus upgrade gitu, Kak Deta. Karena kan kliennya kan beda-beda ya Kak dari backgroundnya. Jadi kita harus tahu juga nih ini harus apa sih action yang diambil apa-apa gitu ya. Bener. Kan? Nah terus ada gak Kak, maksudnya apakah pekerjaan ini tuh berpeluang bagus untuk sekitar 5-10 tahun ke depan? Nah kalau ini saya harus merefer kepada negara di luar ya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai banyak profesi ini ditekunin oleh orang-orang. Tapi di luar negeri sebagai financial planner, profesi sebagai financial planner ini diminati. Jadi saya kasih contoh nih Kak Deta ya. Jadi kalau di Amerika ya, orang itu misalnya mau beli properti. Kalau di Indonesia biasanya dia kemana? Ke yang jual properti? Iya, ke broker properti ya. Iya. Ya. Tapi kalau di sana, di Amerika itu mereka tanya dulu loh ke financial planner-nya. Tanya dulu apakah ini propertinya secara finansial, secara potensi itu cukup bagus. Ya. Kalau misalkan properti itu mereka mau beli sebagai investasi. Ya, karena properti itu adalah salah satu juga instrumen investasi Kak Deta. Nah setelah itu baru mereka bertanya kepada brokernya. Gitu ya. Jadi
Menurut saya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan profesi ini akan menjadi suatu profesi yang sangat menarik. Ya, karena waktu fleksibel, ya kan? Klien setiap orang siapa sih yang nggak butuh merencanakan keuangan? Ya, pendidikan keuangan. Nah, jadi itu alasan saya mengatakan bahwa 5 tahun ke depan profesi ini akan menjadi profesi yang menarik. Nah, sebelum jadi financial planner kan kita harus belajar dulu kan Kak. Gimana menjadi financial planner. Nah, apa aja hal yang harus kita pelajarin? Oke. Iya, gitu. Iya. Kalau dalam konteks financial planner pribadi ya, kita sebenarnya ada kursusnya. Oh. Ya. Ada sertifikasinya namanya Certified Financial Planner. Dinaungi oleh satu badan, saya lupa kepanjangannya apa ya, tapi FPSB. Kalau nggak salah Financial Planner Standard Board di Indonesia. Dan ini sertifikasinya ini sifatnya mendunia ya, diakui di seluruh dunia nih teman-teman. Nah, yang dipelajari itu simple sebenarnya, bagaimana pola pikir pengelolaan keuangan yang benar, kemudian mengatur cash flow ya, uang masuk uang keluar. Ya, melakukan pencatatan aset kita, hutang kita, seperti itu. Terus kita belajar juga bagaimana menentukan tujuan keuangan. Ya, menghitung berapa tujuan keuangan yang kita perlukan. Kemudian belajar instrumen investasi, instrumen resiko. Bagaimana kita bisa mengelola resiko supaya kalau resiko hidup itu datang, keuangan kita tidak terganggu. Perencanaan pensiun, perencanaan untuk pewarisan aja ada loh. Karena aset kita itu yang sudah kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun itu bisa nyangkut teman-teman. Kalau misalkan kita tidak merencanakan dengan baik bagaimana kita mewariskan aset itu ke generasi berikutnya. Wow, baru tahu nih ternyata financial planner tuh sepenting ini gitu. Betul. Karena dia mencakup semuanya ya Kak, secara tidak langsung dia mencakup semuanya ya. Iya, cukup luas cakupannya. Iya. Nah, butuh waktu berapa lama dari awal belajar sampai bisa dapat sertifikat as a financial planner? Tidak terlalu lama ya, tidak seperti kuliah 4 tahun, itu cukup 2-3 bulan. Oh. Iya. 2-3 bulan saja. Ternyata ya cukup singkat ya. Singkat, Kak Deta. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pekerjaan Kakak yang sekarang. Nah, sebagai financial planner nih, ada nggak pesan untuk generasi muda zaman sekarang nih? Ada dong. Apa nih Kak? Saya kan juga generasi muda nih ya kan. Iya. Apa nih pesan untuk kami kaum generasi muda yang biasanya impulsif? Impulse buying ya. Iya, jadi pesan untuk generasi muda nih ya, para milenial. Jadi mulailah melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan sejak dini teman-teman. Karena semakin cepat dilakukan, semakin cepat kita dapat memprioritaskan apa yang penting di dalam kehidupan kita. Dan tidak terjebak pada kehidupan yang mengalir tanpa arah, teman-teman. Ya, kehidupan dengan prioritas itu memungkinkan sekali ya untuk kita bisa semakin dekat dengan tujuan yang mau kita capai dalam hidup ini. Seperti itu. Semoga itu bisa menginspirasi teman-teman ya. Wow, jadi harusnya tuh dari muda kita udah harus tahu ya Kak. Ini uang nih mau dipakai buat apa, besok mau ngapain gitu-gitu ya Kak. Betul. Dengan financial planner nih, kita generasi muda yang biasanya impulsif yang kayak biasanya kan kayak YOLO gitu kan, ya kayak you only live once gitu. Jadi habis gajian nih langsung belanja gitu. Padahal kalau semisal kita punya financial planner, kita jadi tahu nih, semisal hari ini gajian, terus habis itu apa sih yang harus kita lakukan supaya uang ini tuh nggak kebuang sia-sia aja. Betul. Gitu. Saya pernah belajar ya bahwa setiap uang yang kita punya itu harus dikasih kerjaan Kak Dita. Loh, maksudnya apa nih Kak? Kok uang bisa dikasih kerjaan nih maksudnya? Iya, jangan cuma kita doang kerja untuk cari uang. Tapi uang kita harus bekerja untuk kita, misalnya untuk menghibur kita, untuk memberikan kita uang lagi nantinya, untuk membayarkan sekolah anak. Itu pekerjaan uang.
Ya. Jadi bukan hanya kita yang menghasilkan uang, tapi uang juga bisa bekerja buat kita. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi untuk para generasi muda, ayo mulai untuk memikirkan masa depan. Karena kan ya kita tidak bisa, apa ya istilahnya, kita tidak bisa bohong bahwa kita perlu uang untuk sampai jangka ke depan. Kalau semisal memang financial planner-nya sudah matang dari masa muda, pasti nanti masa tuanya akan ya lebih enak ya kan Kak. Betul, gitu. Kak Reta. Asetnya ada, uangnya jelas pergi kemana. Bebas gitu. hutang. Bebas hutang, itu yang paling penting. Iya. Nah gitu, jadi untuk menjadi financial planner pun juga tidak begitu susah ya Kak? Tidak. Atau malah susah banget? Yang susah itu menjalankannya. Oh. Belajarnya mah gampang. Belajarnya gampang, ya menjalankannya ya susah. Tapi komitmennya harus betul-betul ada gitu. Betul. Nah, jadi untuk generasi muda, jangan lupa kalian harus mulai untuk memikirkan apa yang harus kalian lakukan dengan uang kalian, gitu. Betul. Nah, terima kasih buat sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dan Albert Prawira Benjamin pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.